pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR Republik Indonesia, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia angkat bicara perihal konflik panas yang sedang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Bahlil menilai konflik yang terjadi di Pulau Rempang bukan disebabkan penolakan investasi oleh warga setempat. Komisi 6 DPR RI menggelar sidang soal permasalahan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Senin 2 Oktober 2023 di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta. Dalam sidang tersebut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan, awal mula penolakan masif dari masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau atas investasi yang digagas perusahaan raksasa kaca asal Cina, Xinyi Group, menjadi salah satu dalam proyek Rempang Eco City. Menurut Bahlil, pengembangan proyek Rempang Eco City memang sempat mendapat penolakan alot dari para masyarakat terdampak relokasi pada 7 September 2023. Hal itu terjadi lantaran adanya kekeliruan yang timbul dari pihak teknis Kementerian Investasi BKPM dengan masyarakat sekitar. Ketika terjadi proses tim mau masuk untuk pematokan, informasi yang beredar sudah seolah-olah ini mau direlokasi. Lalu kemudian saudara-saudara saya di sana tidak salah juga, karena dengan informasinya mungkin merisaukan mereka, kemudian mereka memalang jalan dengan pohon ya Pak Rudi, dengan pohon waktu itu ya, dengan pohon yang ditumbangkan. Sehingga sementara arus jalan itu tidak hanya untuk Kampung Rempang, tapi arus jalan utama. Itu ceritanya, ini cikal bakalnya kira-kira begitu. Kemudian karena sudah beberapa hari jalan ini ditutup, aparat membuka. Pada saat membuka, kemudian saudara-saudara saya di sana, ya biasa kita aktiviskan begitu. Ada sedikit melakukan gerakan-gerakan untuk agar ini tidak terbuka. Jadi ini sebenarnya miss-nya di situ, awal mulanya itu. Ditambah lagi dengan informasi-informasi yang keluar yang belum tentu itu benar. Lahirlah itu gas air mata. Pulau Rempang Eco City merupakan proyek strategis nasional yang digarap oleh Badan Pengusahaan Batam bersama perusahaan swasta PT Makmur Elok Graha. Dengan target investasi diklaim mencapai 11,6 miliar US dollar atau senilai dengan 175 triliun rupiah. Dalam laporannya, Bahlil mengungkapkan nilai investasi tersebut mencangkup 10 proyek di antaranya, yakni pembangunan kawasan industri terintegrasi, pembangunan pabrik pemrosesan pasir silika, proyek industri soda abu, industri kaca panel surya. Kemudian investasi proyek industri kaca flut, industri silikon industrial grade, industri polisilikon, industri pemrosesan kristal, industri sel dan modul surya dan industri infrastruktur. Untuk menggarap Rempang Eco City, PT Makmur Elok Graha diberi lahan sekitar 17.000 hektar yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas. Pemerintah juga menargetkan pengembangan Rempang Eco City ini akan menyerap sekitar 306.000 tenaga kerja hingga 2080. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasi besar kepada masyarakat ekonomi syariah yang dipimpin oleh Erick Thohir sebagai Ketua Umum. Wapres juga menginginkan pengurus masyarakat ekonomi syariah dapat menghijrahkan pengusaha konvensional untuk dapat beralih ke syariah. Dalam sambutannya saat menghadiri Musyawarah Nasional ke-6 MES tahun 2023, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin sekaligus Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah mengatakan, kehadiran masyarakat ekonomi syariah memiliki peranan penting dalam mewujudkan akselerasi dan literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Untuk itu diperlukan peningkatan komitmen para jajaran pengurusnya, khususnya untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di masyarakat hingga ke akar rumput. Wapres juga meminta pengurus MES dapat menghijrahkan pengusaha konvensional ke syariah untuk menumbuhkan ekonomi dan keuangan syariah. Di kesempatan itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat ekonomi syariah yang dipimpin oleh Erick Thohir yang telah menoreh banyak prestasi. Segudang prestasi tersebut diharapkan agar masyarakat ekonomi syariah untuk terus membesarkan organisasi dengan beberapa upaya agar ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dapat bertumbuh dengan pesat. Sertifikat ISO 9001.
audit keuangan MES dengan predikat wajar tanpa pengecualian. Selamat atas prestasi-prestasi itu. Jaga dan tingkatkan terus prestasi terbaik MES. Mari terus berkarya dan berinovasi dengan niat ibadah kepada Allah, dengan bingkai kerja ikhlas, kerja cerdas, satu lagi kerja tangkas, kerja tuntas. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir Libya. PLT Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Sorni Paskah, menyebut terdapat 27 jenis logistik dengan berat lebih dari 46 ton dan senilai lebih dari 13,9 miliar rupiah. Pemerintah Indonesia mengirimkan 46 ton bantuan kemanusiaan dengan total nilai 13,9 miliar rupiah bagi masyarakat terdampak bencana banjir akibat badai Mediterania Daniel di Libya pada awal September lalu. Pelepasan bantuan kemanusiaan dilakukan PLT Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Sorni Paskah Daily, bersama dengan Sekretaris Utama BNPB Rustian dan sejumlah perwakilan kementerian lembaga. Bantuan itu berupa logistik dan peralatan sebanyak 46 ton yang terdiri dari tenda, pakaian, perkakas pertukangan, alat penyulingan air, makan siap saji, dan peralatan higienis. Pemberian bantuan dari masyarakat Indonesia kepada warga Libya ini merupakan bagian dari solidaritas kemanusiaan Indonesia untuk masyarakat dunia. Sesuai dengan kesepakatan dan rapat kabinet, untuk sementara pengiriman bantuan hanya dilakukan selama 1 kali. Pemerintah Indonesia akan mengirimkan 27 jenis bantuan logistik dengan berat lebih dari 46 ton senilai lebih dari 13,9 miliar yang perinciannya dapat nanti disampaikan oleh Bapak Ibu dari BNPB. Pemerintah Indonesia juga mengirimkan tim delegasi dan kami berharap tim ini dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar di Libya, serta kembali ke tanah air dengan selamat. Sebelumnya, Organisasi Internasional untuk Migrasi melaporkan bahwa lebih dari 43.000 orang terpaksa mengungsi akibat banjir dahsyat yang sebelumnya terjadi di Libya Timur. Selain itu, ribuan orang dilaporkan meninggal dunia. Pemirsa, batik merupakan warisan budaya Indonesia yang sangat berharga dan menjadi identitas bangsa. Dalam momen peringatan Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo dalam acara Istana Berbatik menyebutkan bahwa Indonesia patut bersyukur memiliki batik sebagai warisan budaya yang sangat melekat dengan bangsa Indonesia dan diakui oleh UNESCO, dan mengajak masyarakat untuk dapat turut melestarikan dan mengembangkan batik. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Kepres nomor 33 tahun 2009 yang menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia. Dengan adanya batik, diharapkan tidak ada pembagian strata sosial, kaya maupun miskin, sebab batik telah menunjukkan kolektivitas dan kebersamaan. Berkaitan dengan peringatan Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober 2023 ini, Kementerian Parekraf menggelar Istana Berbatik yang diadakan di depan Istana Merdeka Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyebutkan Indonesia patut bersyukur memiliki batik sebagai warisan budaya yang sangat melekat dengan bangsa Indonesia dan diakui oleh UNESCO. Presiden juga berharap agar Istana Berbatik ini mampu menumbuhkan kebanggaan memiliki dan menggunakan batik serta aktif melestarikan dan mengembangkannya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengenakan batik bermotif parang dan udun liris, sementara Ibu Iriana mengenakan atasan bermotif truntum dan bawahan bermotif parang. Acara ini diikuti oleh 500 peserta yang terdiri dari pimpinan lembaga negara, anggota Kabinet Indonesia Maju, perwakilan BUMN, tokoh publik, perwakilan kerajaan-kerajaan Nusantara, model profesional, hingga duta besar negara-negara sahabat. 4.000 undangan juga datang menyaksikan dan memeriahkan persembahan seni tari dan pameran usaha mikro kecil dan menengah dengan menggunakan batik Nusantara. Bangsa Indonesia patut bersyukur memiliki batik yang bukan hanya
sebagai karya seni biasa, tapi merupakan warisan budaya tak benda dunia. Dengan simbolisme, teknik, dan budaya yang sangat melekat dengan Indonesia. Oleh sebab itu, melalui Istana Berbatik malam ini yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan kebanggaan pada kekayaan seni dan budaya Indonesia, serta aktif melestarikan dan mengembangkannya. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda dialog mengenai sumbangsih UMKM bagi perekonomian nasional sesaat lagi.